Hai student, kali ini kita akan belajar tentang biaya modal atau cost of capital. Sebagai gambaran awal, akan dijelaskan sekilas tentang komponen modal atau capital. Yang sering Anda temui biasanya neraca yang sisi sebelah kanan itu ada utang sama modal. Nah, hutang terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kemudian komponen modal itu biasanya terdiri dari modal yang dimiliki oleh pemilik usaha, modal biasa, dan juga saham. Nah, saham itu ada yang namanya saham preferan khusus. Ada juga saham biasa ya di sini. Ya, masuk di dalam komponen modal biasa. Nah, di situ juga ada yang namanya laba ditahan, return earning. Dari beberapa komponen modal tersebut, dibutuhkan perhitungan biaya modal atau cost of capital. Nah, digunakan formula berikut ini. WACC, Weighted Average Cost of Capital. Jadi, biaya rata-rata modal tertimbang. Nah, W di sini menggambarkan bobot persentase dari masing-masing struktur modal atau komponen modal. Yang tadi ada utang, ada saham preferan, ada modal biasa. Ya, modal biasa bisa return earning, bisa saham biasa. Lalu ada R, menggambarkan biaya dari masing-masing struktur modal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah RD atau biaya utang. Biaya utang cost of debt itu selalu dikali 1 min T. Jadi artinya after tax cost of debt. Biaya yang terkait dengan penggunaan utang ya, bisa juga bentuknya obligasi. Nah, biaya ini biasanya berupa bunga pinjaman atau discount rate obligasi. Kenapa kok harus dikali 1 min T after tax? Nah, karena bunga ini sifatnya sebagai tax deductible atau pengurang pajak. Mencari biaya bunga atau RD kalau misalnya itu berupa obligasi, masih ingat di materi yang sebelumnya membahas tentang obligasi dan valuasinya. Nah, rumusnya sama ya. Jadi komponennya masih sama. RD yang ada di sana merupakan discount rate ya, bukan suku bunga kupon. Cara mencari biaya utang RD obligasi ya. Di sini digunakan contoh atau ilustrasi. Misalnya Harper Coy ini mengeluarkan 10 lembar obligasi dengan jangka waktu atau periode nilai sisanya 4 tahun, nilai nominal $3.000 per lembar, bunganya 20% per tahun. Nah, harga jual obligasi ini atau value obligasinya ya, value bondnya itu 2.900 per lembar. Maka kita bisa menghitung cost of debt-nya atau RD-nya. Nah, rumus yang dipakai masih sama, tapi di sini posisinya kita bukan mencari VB atau value bond, tapi kita mencari RD-nya. Nah, setelah dihitung, ketemu RD-nya 20,87. Tapi ini belum after tax. Nah, harus dikali dengan 1 min T atau after tax. Ya, asumsinya tax rate yang digunakan 40%. Jadi kita kalikan 1 min 0,4. Maka ketemu hasil akhirnya adalah 12,52%. Oke, berikutnya saya akan menunjukkan beberapa bukti bahwa penggunaan hutang itu tidak selalu buruk. Jadi hutang itu bisa memberikan dampak positif sebagai pengungkit atau leverage.
artinya akan membantu operasional perusahaan gitu ya, tidak selalu sifatnya negatif. Contoh misalnya di sini, kalau perusahaan menggunakan modal sendiri nominalnya 100 juta. Nah, kita masukkan dalam perhitungan laba rugi. Terlihat di sini biaya bunga itu 0. Kenapa? Karena tidak ada penggunaan hutang. Semua modal sendiri. Maka tidak ada pengurangan biaya bunga ya. Langsung ketemu laba bersih 68 juta. Oke, berikutnya kalau perusahaan menggunakan modal 100 juta tetapi 50% itu berupa hutang dengan bunga 10% dan sisanya 50% berikutnya itu modal sendiri. Jadi sama-sama modal 100 juta tapi bedanya yang ini 50%-nya berupa hutang ya. Nah, maka dalam perhitungan laporan laba rugi akan muncul biaya bunga 50 juta dikali dengan rate-nya bunga tadi 10%. Oke, maka akan muncul biaya bunga 5 juta. Kemudian ketemu laba bersihnya setelah pajak 63,75 juta. Oke, berikutnya kita bandingkan dari yang perhitungan modal sendiri 100% dengan penggunaan hutang yang 50%. Ternyata setelah kita hitung laba bersihnya terdapat selisih. Oke. Ada penghematan 750.000 di dalam penghematan pajak. Oke. Nah, memang penggunaan hutang itu akan menimbulkan biaya bunga sehingga memperkecil laba bersih yang dihasilkan setelah pajak. Nah, tapi bisa dibilang di situ kita juga ada keuntungan penghematan pajak. Jadi pajak yang dibayarkan nggak sebesar pada saat kita pakai modal 100%. Oke, nah maka bisa dihitung biaya bunga lalu dikurangi penghematan, maka biaya bunga setelah pajak ketemu 4,25 juta. Kalau dinyatakan persen ya tinggal dibagi aja dengan hutang yang tadi dipakai 50%-nya berarti 50 juta ya. Ketemu deh 8,5% ini sebagai biaya bunga. Oke, atas komponen hutang itu tadi. Oke, berikutnya komponen modal yang berikutnya ada biaya saham preferen atau RP. Ya, ada juga buku yang menampilkan KP, ya, itu sama aja. Nah, formulanya adalah kita tinggal membagi aja dividen dibagi dengan harga sahamnya untuk menghitung biaya saham preferen. Tetapi perhatikan di sini, kadang-kadang ada yang menampilkan biaya flotation ya atau flotation cost. Nanti akan kita bahas apa itu biaya flotation. Nah, contoh soalnya, ilustrasinya misalnya Harper Coy mengeluarkan preferred stock seharga $100. Saham ini dividennya $9 per lembar. Jadi untuk menghitung biaya saham preferen atau RP-nya kita tinggal membagi aja 9 dibagi dengan $100. Oke. Saham preferen ini merupakan saham khusus gitu ya. Saham yang berbeda dengan saham biasa. Jadi perusahaan biasanya akan membayarkan dividen ke pemegang saham preferen lebih dahulu. Baru sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Nah, pemegang saham preferen ini juga biasanya orang-orang tertentu seperti board of director. Oke, komponen biaya modal berikutnya ada biaya laba ditahan atau return earning, simbolnya RS. Jadi laba ditahan ini
bisa berupa kelebihan gitu ya. Ada kelebihan laba yang bisa diinvestasikan kembali atau dibayarkan sebagai dividen. Nah, investor yang dapat, dia bisa memanfaatkan untuk beli lagi sekuritas yang lain atau saham yang lain dan dapat profit dari sana atau dapat return dari sana. Kalau cuma menjadi laba ditahan, maka ada biaya kesempatan, yaitu return yang pemegang saham bisa dapatkan kalau dia investasi di risiko yang sama. Investor bisa beli saham yang sama, nanti akan ada biaya laba ditahan RS. Nah, perusahaan juga bisa memanfaatkan untuk beli kembali saham sendiri, dan nanti juga akan timbul biaya laba ditahan atau RS. Nah, bicara laba ditahan atau return earning, komponen untuk menghitung biaya saham atau laba ditahan itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan CAPM. Nah, ini teman-teman pasti ingat ya di materi yang sebelumnya pada saat kita belajar tentang risiko dan tingkat pengembalian. Kemudian ada discounted cash flow ya pada saat kita belajar tentang penilaian saham. Lalu yang terakhir ada own bond yield plus risk premium. Nah, kalau yang ini rumusnya mirip seperti CAPM tapi berbeda ya, RP-nya ini berbeda, ya, risk premiumnya berbeda. Oke, untuk membahas 3 metode tersebut, kita gunakan ilustrasi sebagai berikut. Yang pertama, kalau risk free, return risk free 7%, kemudian return market 13%, beta perusahaan, beta sahamnya 1,2, kita diminta untuk menghitung biaya modal saham baru menggunakan pendekatan CAPM. Oke, tinggal dimasukkan aja ke rumus CAPM. Jadi return dari risk free asset ditambah dengan return market dikurangi return risk free asset dikali dengan beta atau risiko. Kemudian hasilnya ketemu RS-nya menggunakan CAPM 14,2%. Oke, berikutnya menggunakan metode atau pendekatan DCF, discounted cash flow. Di sini ada dividen seharga $4,19 per lembar, lalu ada P-nya $50, growth-nya 5%. Kita diminta menghitung biaya modal sahamnya. Dimasukkan ke rumus penilaian saham ya. D1 sama dengan D0, 4,19 dikali 1 plus 0,05 ya, growth-nya 5%. Kemudian D1 dimasukkan lagi ke rumus RS, maka ketemu hasilnya 13,8%. Nah, masih bicara soal penilaian saham. Nah, bagaimana kita tahu growth dari sebuah perusahaan kalau misalnya di situ nggak diketahui ya? Bisa saja kita ngitung growth-nya. Oke, misalnya perusahaan ini menghasilkan tingkat pengembalian modal 15%. Ya, jadi itu ROE. Nah, kemudian pada umumnya mereka akan menyisakan 35% ini sebagai porsi dari laba ditahan. Nah, jadi pembayaran dividennya 65%. Kita bisa hitung tingkat growth-nya 1 min payout. Ya, 1 min payout ini berarti sisa dari pembayaran dividen, berarti kan 35% dikali dengan ROE. Nah, maka ketemu growth-nya 5,25%. Berikutnya, dengan pendekatan own bond yield plus risk premium, ya, kita gunakan ilustrasi RD 10%, kemudian risk premium atau RP-nya 4%. Oke. Nah,
RP di sini tidak sama dengan RP atau risk premium di CEPM, ya berbeda. Nah, kemudian metode ini itu dia akan menghasilkan perkiraan, ya, perkiraan dari RS yang bisa dipakai untuk pembanding. Jadi risk premium ini biasanya kisarannya 3% sampai 5%. Oke. Nah, setelah kita hitung, kita masukkan ke rumusnya on bond yield plus risk premium, maka ketemu 14%. Oke, berdasarkan perhitungan 3 pendekatan atau metode tersebut, CAPM, DCF, dan juga RP, risk premium, maka ditemukan hasilnya bisa beda-beda, walaupun selisihnya nggak jauh. Ya, jadi ada CAPM sekian, DCF atau RP hasilnya sekian. Nah, dari ketiga ini kita ambil yang tengah-tengah, ya. Yang tengah-tengah itu 14%. Oke, nah dari ketiga pendekatan tersebut, kenapa biaya laba ditahan itu yang paling murah dibandingkan menerbitkan saham biasa baru? Nah, secara logik gitu ya, biasanya investor ini akan punya pemikiran bahwa terjadi sesuatu yang kurang baik kalau misalnya perusahaan menerbitkan saham biasa baru. Nah, maka bisa ditangkap sebagai sinyal negatif oleh investor. Akibatnya apa? Harga saham akan turun. Kemudian yang kedua, menerbitkan saham biasa baru itu juga akan menimbulkan biaya tambahan, ya, namanya biaya flotasi atau flotation cost. Nah, bayar biaya ini ke siapa? Ke underwriter atau penjamin emisi. Oleh karena itu, kenapa pada saat kita membandingkan menghitung RS, biaya laba ditahan itu biasanya jauh lebih murah dibandingkan biaya menerbitkan saham biasa baru. Biaya flotasi yang dibayarkan ke underwriter. Biaya flotasi ini tergantung pada besarnya risiko perusahaan, persentase jenis modal yang paling besar. Nah, biaya flotasi yang paling tinggi biasanya untuk penerbitan saham biasa baru. Nah, tapi karena kebanyakan perusahaan jarang menerbitkan ekuitas, biaya ini akhirnya menjadi relatif kecil. Dalam praktek perhitungan, biaya flotasi ini sering diabaikan waktu menghitung WACC. Tapi saya reminder, Anda tetap harus teliti melihat apakah di situ ada keterangan biaya flotasi dan bisa jadi akan memberikan pengaruh pada perhitungan biaya modal. Nah, berikut ilustrasinya di mana kita diminta untuk menghitung ya biaya RE, ya, biaya modal, tapi di situ juga muncul yang namanya biaya flotasi atau flotation cost. Oke. Nah, kita hitung RE dengan rumus sebagai berikut. Nah, kemudian flotation cost 15% ini akan masuk. Ya, akan masuk di sini F. Ini flotation cost. Oke. Maka akan ketemu RE-nya 15,4%. Oke, berikut ilustrasi. Perusahaan memiliki struktur modal yang terdiri dari 30% utang, kemudian ada 10% saham preferen, 60%-nya saham biasa. Biaya modal untuk setiap komponen modalnya berapa? Ya, jadi kita diminta untuk menghitung WACC-nya. Sudah diketahui komponennya ada RD, RP, kemudian ada RS. Ya.
kita tinggal masukkan aja ke rumus WACC. Kemudian yang di sini ini adalah utang 30%. Ya, RD-nya diketahui 10%. Lalu jangan lupa dikalikan 1 min T tax, ya. Kemudian untuk saham preferen 10%. Oke, di sini oh ya, ini yang tadi ya, ini 10%. Nah, RP-nya 9%. Kemudian yang terakhir saham biasa ada 60%, ya, dengan RS 14%. Oke, masing-masing dikalikan lalu dijumlah, ditotal semuanya ketemu WACC-nya 11,1%. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi WACC perusahaan. Ya, diantaranya adalah faktor yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Kalau masih ingat, pada saat belajar risiko dan tingkat pengembalian, jelas ya, kita tidak bisa mengendalikan kondisi pasar, market. Ya, market risk itu yang tidak bisa dikendalikan. Contohnya di sini seperti tingkat suku bunga dan juga tarif pajak. Sedangkan faktor yang lain itu faktor yang bisa dikontrol oleh perusahaan seperti struktur modal perusahaan dan kebijakan dividen. Hal yang lain berupa kebijakan investasi perusahaan. Perusahaan dengan proyek yang berisiko umumnya akan punya perhitungan WACC yang lebih tinggi. Nah, setelah kita belajar menghitung biaya rata-rata untuk biaya modal atau WACC, muncul pertanyaan, apakah setiap kali perusahaan ini harus ngitung, gitu ya, setiap kali ada proyek harus ngitung pakai WACC, ya, menggunakan composite WACC, kita bisa bilang begitu. Ya tidak juga, ya. Karena menghitung WACC ini sebetulnya merefleksikan resiko rata-rata, bukan per proyek, tetapi rata-rata. Tapi dia bisa berperan sebagai warning alarm, gitu ya, sebagai peringatan pertama bahwa ada batasan sampai sekian proyek ini oke untuk dijalankan dan proyek yang tidak oke untuk dijalankan. Ya, jadi di situ perhitungannya pada resiko rata-rata saja. Bisa dikatakan resiko yang beda itu untuk proyek yang beda-beda, gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, kalau kita mau menggunakan dasar WACC sebagai perhitungan proyek, maka ya harus menyesuaikan dengan resiko proyek. Nah berikut ada ilustrasi yang menggambarkan kalau misalnya di situ ada proyek L dan proyek H. Kalau kita bisa menggunakan penyesuaian risiko pada setiap proyek, ya, ketika memperhitungkan WACC, maka harusnya proyek L ini yang diterima, gitu ya, proyek H-nya yang ditolak. Tetapi kalau misalnya kita cuma memperhatikan composite WACC, dipukul rata resikonya, bisa jadi kita malah ngambil yang proyek H, tapi malah mengabaikan yang L. Nah, ini justru yang salah. Jadi, perhitungan WACC, biaya rata-rata tertimbang untuk modal, ini juga harus tetap memperhitungkan risiko masing-masing proyek. Oke, sampai sini penjelasan tentang biaya modal atau cost of capital. Silakan mengerjakan latihan soal dan sampai jumpa.